Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jika misalkan dari pembahasan soal yang tadi sudah Bapak posting, kalian masih belum bisa memahaminya, ya ini Bapak buatkan video pembahasan 3 soal latihan yang sudah Bapak berikan di minggu lalu ya. Nah, untuk soal yang pertama, sini mudah sekali ya, tentang momen inersia. Ingat, kalau momen inersia itu bergantung dengan massa dan jarak benda itu ke poros I sama dengan M kali R kuadrat. Nah, katanya di sini berapa selisih momen inersia jika diputar di sumbu Y dan di sumbu X. Berarti yang ditanya di sini adalah berapa momen inersia yang ada di sumbu Y kalau benda ini diputar di sumbu Y, dan kalau sistem ini diputar di sumbu X. Jadi IY dikurang IX. Ini berapa? Ya. Ya udah, berarti kita butuh satu-satu ya. Butuh nilai IY berapa dan butuh nilai IX berapa. Nah, gampangnya seperti ini. Kalau kita lihat pertama kali yang untuk di sumbu Y. Misal kita cari IY-nya berapa. Bayangin ini diputar di sini. Ya, diputar di sumbu Y. Kalau diputar di sumbu Y, maka benda 2 ini tidak akan dihitung karena benda 2 itu kan tepat di sumbu Y. Jadi IY itu hanya I1 ditambah I3 saja. Ya, karena I2-nya tepat berada sumbu, tidak dihitung. I2-nya sama dengan 0. Ya udah, ini kan tadi M kuadrat, berarti ini M1 kali R1 kuadrat tambah M3 kali R3 kuadrat. Nah, tinggal di input nilainya. M1 nilainya M, R1 itu adalah jaraknya ke sumbu Y, berarti 2A. Berarti ini 2A jangan lupa dikuadratkan, ditambah M3. M3 juga kebetulan adalah M besarnya. R3 jarak benda 3 ke sumbu Y itu adalah 3A. Berarti di sini 3A jangan lupa dikuadratkan. Berarti ini nilainya adalah 4MA kuadrat ditambah 3 kuadrat itu 9, berarti 9MA kuadrat. 4 tambah 9 itu adalah 13MA kuadrat. Apakah ini sudah selesai? Belum ya. Ini baru momen inersia di sumbu Y. Nah, sekarang tinggal kalian cari momen inersia di sumbu X. IX-nya berapa? Tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena di sumbu X ini ya, ketika dia diputar di sumbu X, semua partikel M1, M2, M3 itu berada di sumbu putar. Kalau tepat berada di sumbu putar, momen inersianya tidak dihitung ya. Jadi karena R-nya kan 0 kan, tidak ada jarak antara benda tersebut ke sumbu putarnya. Maka IX di sini semuanya I1 tambah I2 tambah I3 semuanya bernilai 0. Jadi IX-nya sama dengan 0. Ya udah, kalau gitu untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu IY dikurang IX sama dengan berapa? Ya sama dengan 13 kurang 0. 13MA kuadrat yang sama dengan 13MA kuadrat dikurang 0. Ya udah, berarti jawabannya adalah 13MA kuadrat. Di sini opsi yang tepat adalah yang A. Oke, ini soal nomor 2 ya. Kalau ada gambar seperti ini, sebaiknya kan ada gambar yang bentuk gaya yang bentuk sudut nih. Kita ubah dulu soalnya ini, gambarnya ini menjadi tegak lurus semua gaya-gayanya karena bicara tentang torsi ya. Nah, di sini ada 3 buah gaya, dimana ada, anggap saja ini F1 12 Newton. Kemudian di sini ada F2, anggap saja F2 ini 10 Newton. Nah, ini yang paling penting nih, yaitu F3. F3 ini dia membentuk sudut ya, 30 derajat terhadap sumbu X. Maka ini harus kita proyeksikan supaya dia tegak lurus. Caranya ya kita arahkan ke arah sumbu Y. Ya, jadi di sini ada F3Y. Caranya sama ya, seperti yang sudah kita pelajari di hukum Newton tentang proyeksi. Ini kita arahkan ke sumbu vektor ya. Vektor tentang proyeksi vektor, kalau dia menjauh sudut maka menggunakan sin ya. Ini F3Y. F3Y. Nah, ya inilah 3 gayanya, dan di sini ada poros sumbu O. Ya, tinggal kita totalkan saja. Sebelum kita totalkan, kita tentukan dulu arahnya terhadap poros. Nah, kalau F1 ini memberikan gaya terhadap batang ini, kalau porosnya di titik O, maka F1 ini pasti akan memutar batang searah jarum jam, ya kan? Kalau searah jarum jam, maka tandanya kita asumsikan saja positif. Sementara F2, kalau ini
ditarik ke atas nih, porosnya di titik O, pasti batangnya nanti berputar berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, tandanya menjadi, kita asumsikan, negatif. Sementara kalau F3 juga sama ya, ini kalau ditekan ke bawah pasti kan mutar searah jarum jam. Kalau searah jarum jam tadi tandanya positif. Ya sudah, kita sudah punya tiga-tiganya, tinggal kita jumlahkan saja. Maka torsi totalnya adalah, tapi ingat ya, tetap diperhatikan tanda-tandanya. Torsi 1 positif dikurang torsi 2 karena dia negatif, ditambah torsi 3 ya, tapi yang arah sumbu Y. Tinggal kita input nilainya. Torsi 1 adalah F1, yaitu F1 kali R1 dikurang F2 dikali R2 ditambah F3Y ya dikali R3. Tinggal kita masukkan nilainya. F1 tadi 12, R1 nya adalah jarak dari sini ke sini ya, ke titik O itu 2 meter dari gambar ya, dikurang F2. F2 nya adalah 10 dikali jaraknya ke titik O yang ini ya, dari sini ke sini itu adalah 1 meter, tambah F3 nya 8 kali sin 30 itu setengah ya, ingat lagi di tabel trigonometri. R3 itu hati-hati ya, R3 itu dari sini 1 meter tambah lagi ke sini ya 1 meter, ini adalah R3 jaraknya ke poros, jadi R3 nya 2. Nah tinggal kita selesaikan saja. 12 kali 2 24, 10 kali 1 ya 10, 8 kali setengah 4, 4 kali 2 8, berarti 24 kurang 10 tambah 8 ya hasilnya adalah 22 Newton meter. Berarti jawabannya di sini adalah yang B ya. Udah, ini nomor 2. Next, nomor 3. Nah, nomor 3 ini tentang momen inersia ya, benda tegar jika tidak diputar di tengah-tengah. Ingat, kalau batang homogen ya diputar tepat di pusat masanya di tengah-tengah, di tengah-tengah, maka momen inersianya kalau tepat diputar di tengah-tengah atau di pusat masanya itu adalah 1/12 ml kuadrat. Nah, tapi di sini batang ini tidak diputar di tengah-tengah ya, karena ya kan kita tahu panjang batangnya dari soal adalah 6 meter, sementara dia diputar di titik O. Otomatis kita bisa cari nih jarak antara titik O ini ke tengah-tengahnya kan, ini 6 meter, kemudian ini 2 meter, ini 4, sisanya 4 meter. Ya udah, pasti ini D nya, jarak antara pusat yang baru ke titik tengah ya, dimana D nya ya selisih saja 2, selisihnya berapa nih ya 1 kan, supaya dia tepat di tengah-tengah, berarti D nya adalah 1 meter. Caranya ya tinggal kita gunakan teorema sumbu sejajar namanya ya. Di pusat baru atau di titik O ini rumusnya kan sudah Bapak kasih, yaitu I pusat massa ditambah M kali D kuadrat. I pusat massanya tadi adalah 1/12, itu tinggal kita masukkan angkanya ya, jadi 1/12 ml kuadrat tambah M kali D kuadrat. Tinggal kita input nilainya. 1/12, masanya di soal diketahui 4 kg, panjang batangnya adalah 6 meter, jangan lupa dikuadratkan, ditambah masanya 4 dan D nya adalah 1. Jadi ya 1/12 kali 4 kali 3 6 ya, tambah 4, berapa itu? 1/12 kan dengan 36 bisa dicoret ya, 36 bagi 12 itu 3, jadi 4 kali 3 12, 12 tambah 4 16, jadi jawabannya 16 kg meter persegi ya, jadi jawabannya adalah A. Cukup sekian ya pembahasan soal latihan 1 yang sudah Bapak berikan di minggu lalu. Silakan kalau ada yang masih belum kalian pahami bisa ditanya di WA atau di Google Classroom ya. Oke, kita coba lanjut ke materi berikutnya di bab dinamika rotasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.